Kita sudah ada 2 dokter cantik. Dan Pak, mau saya tambah lagi nggak biar Ada lagi cantiknya satu. makin sempurna, boleh, ya? boleh. Ini ada dokter yang hobinya suntik pasien supaya wajah pasiennya menjadi lebih cantik gitu, Pak. Jadi bisa dirubah-rubah gitu, misalkan kurang ini sama dia disuntik, kurang ini suntik gitu. Apa-apa suntik gitu, Pak. Gitu, Pak. Kamu dari Tapi sana tiba-tiba tadi? jadi cantik gitu. Oh, saya malah cantiknya tuh alami, Oh. Pak. Saya mah cantik alami. Ya Percaya, kan kalau percaya. aku cantik Ya, ya. ya, diundang dokter ya. Mau nih masih mau boleh banget. Langsung saja kita undang, ini dia Dokter Olivia Ong. Nanti berdiri dari ini. Halo. Halo Dokter cantik. Halo. Apa Iya. kabar? Dokter. Jadi, halo. Silakan. Silakan. Halo. Iya. Tuh, bantal saya mana? Oh, kamu ambil. Ya. Jadi dokter apa namanya Pak Olivia? Olivia. Olivia, oke. Ini dokter estetika berarti ya? Betul. Dokter kecantikan lah ya Iya. intinya. Oke, berarti apa larinya apa? Filler, benang gitu? Ya, luar biasa. Ya. Benar ya? Soft tissue filler, Soft tissue botulinum filler. toxin atau botox. Botox, Iya. oke. Lalu juga kalau untuk tubuh full sculpting. Apa? Tubuh full sculpting. Jadi Sedot dokter lemak. fokus kepada wajah dan tubuh tanpa pembedahan. Tanpa pembedahan. Iya. Oke. Ini saya tahu karena banyak sekali artis-artis yang saya undang begitu gitu maksudnya. Masuk filler terus dan sebagainya. Ini banyak selebriti-selebriti yang ke sana. Banyak, bukan hanya selebriti sebenarnya. Ini ke semuanya. Karena dulu kan orang pikir untuk merawat atau menjaga kecantikan itu harus dengan jalur bedah saja. Tapi teknologi kedokteran berkembang sedemikian pesat. Sejak 30 tahun yang lalu, jadi metode tanpa bedah ini ada hadir gitu loh. Dan memberikan jawaban pada wajah yang menua. Jadi dengan misalnya dengan botulinum toxin yang bekerja, atau botox ya, kita bicaranya botox, yang bekerja untuk mengurangi kerutan atau mengurangi lebar rahang besar ya. Dan satu lagi kita suka bilang suami istri sama filler. Filler tuh mengisi kekosongan yang terjadi seiring jalannya usia. Misalnya pertama kali kan penuaan pertama di bawah mata, lalu garis senyum, pipi mulai kosong, ada juga dia bisa memancungkan hidung gitu kan. Nah, lalu dengan adanya botox filler ini dan orang-orang sudah mengalami langsung, oh ada metode tanpa pembedahan yang bisa bantu saya dan merasakan hasilnya yang instan dan faedahnya bagi yang positif bagi hidup mereka, ya udah. Jadi senang sekali orang seluruh dunia ini, termasuk Indonesia. Masuk Indonesia. Nah, dokter Olivia sendiri melakukan itu pada wajahnya sendiri tidak? Iya. Apa aja coba boleh saya tahu? Ya, garis senyum saya senyum melawatnya, di ya. filler? Iya, dan bawah mata juga. Bawah mata di filler. Iya. Saya juga melakukan perawatan yang kita perlukan karena tiap orang tuh unik, berbeda-beda. Jadi saya bisa ngomong secara gamblang kepada pasien-pasien saya, oh kalau yang ini rasanya begini, yang ini begini. Dan saya pingin banget pasien-pasien itu nggak takut gitu. Perawatan estetika ini nggak menakutkan seperti yang yang orang bayangkan di dalam benak mereka. Seperti itu. Dan ya udah kita bimbing seperti seorang sahabat lah ya. Dokter senang banget kok seperti itu. Dokter, Ya. coba saya mau Cika. saya mau tes Dokter Olivia pas. Boleh. Dokter lihat muka saya Kenapa deh. tes istilahnya kenapa tes? Oh iya, muka saya kata dokter yang mana? Yang udah di filler sama yang udah ditanam benang? Bagian apa? Yang udah di filler dan udah ditanam benang. Heeh. Oh, kalau boleh dokter kasih masukan yang perlu di-touch sedikit lagi agar lebih segar, boleh nggak? Gitu aja. Bilang aja, nggak usah Cika udah cantik. Oh iya. Kira-kira dokter, dagu saya asli apa di filler? Coba cek. Sakit ih. Oh iya. Kalau Jauh jadi rusak ntar kalau ini di filler. kalau filler itu sebenarnya bukan jadi palsu, karena wajah itu bergerak. Wajah itu berubah seiring usia berjalan. Jadi misalnya hidung kita yang tadinya mancung waktu lebih muda, itu makin usia bisa lebih pesek, lebih turun. Mau gimana yang pesek? Mendem ke dalam. Mendem dong ke dalam. Iya. Dagu Kalau kita dokter juga makin menyarankan saya apa? Cika bagus bawah mata disegarkan sedikit, karena bawah kan mata. agak cekung gitu, jadi kesannya. Emang kurus dokter? Ya makanya dari itu, karena kan kalau orang udah kurus, Maaf. Ini kan ada alamat dokter ya.
lu konsultasi aja sama dia. Oh iya bener. Kenapa jadi curhat di sini? Sekalian di sini kagak bayar. Oh, iya, Tuh, iya, masuk iya, ke praktek betul, ya udah betul, bayar. Oh gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada pasien wanita kayak gitu konsultasi terus dikasih tahu ini gini Iya, gini, kita gitu. kayak ngobrol gitu, dokter melihat. Makanya senang sekali kalau misalnya udah ketemu langsung. Karena tiap orang tuh memang unik, tiap orang itu unik. Dan kita dengan pengetahuan kita bisa ngelihat detail. Saya pas lagi ngobrol sama pasien, saya melihat ekspresinya bagaimana, oh kurangnya bagaimana, ada asimetrinya bagaimana. Oh pas dia kayak mimik khawatir, kelihatannya berlebihan. Atau ya semacam itu. Oh dari situ nanti pas menyuntik itu seperti kita melukis. Oh di sini touch sedikit biar nanti tampaknya lebih segar. Di sini agar lebih positif lagi. Jadi keseluruhan tampak lebih enak dilihat gitu aja. Berarti Anda tuh dulu dokter umum? Dokter umum dulu. Dokter umum lalu ambil estetika, Iya. ambil apa seminar gitu berarti? Betul, berawal Oke, dari situ. Udah berapa lama itu ambil seminar? Saya dari 2008 buka praktek sendiri. Langsung estetika? Langsung estetika. Langsung estetika. Sempat jadi dokter umum dulu? Sempat 2006 pas lulus 2006 sampai 2008 bergelut. Karena dulu saya sebenarnya pengen jadi dokter kulit tapi tidak ada biaya. Jadi saya nggak apa-apa, saya harus kerja praktek dari sekarang lalu saya pelan-pelan kumpulkan duitnya. Tapi enakan untuk jadi seminar dokter sendiri. estetika dibanding dokter kulit Dulu kan? masih kontroversial. Karena dulu itu dokter sampai salah satu pasien saya ada yang bilang, dokter salah, kenapa dokter ambil botok sama filler? Botok itu kaku dokter, filler itu dipikirnya orang kita masih mikirnya itu kayak silikon cair. Jadi waktu itu kita harus edukasi masyarakat Indonesia bahwa yang kalau untuk mempercantik tanpa bedah yang benar dan aman itu ialah botulinum toksin atau botox dan filler. Itu yang memang di dunia ini paling banyak direkomendasi orang dokter di seluruh dunia gitu. Oke. Lalu kenapa ngambilnya estetika? Nah, karena dulu saya nggak ada biaya untuk meneruskan ke dokter kulit. Jadi ya ini lucu. Jadi saya merasa ini kayak memang harus begitu, harus sampai ikut seminar. Saya yang mau ikut seminar di Singapura waktu itu. Saya harus nabung 1 tahun. Akhirnya saya bisa ke Singapura. Lalu di situ ada botok filler pertama kali. Saya merasa wah ini saya. Jadi saya merasa di situ kekuatan saya dan ya udah. Jadi akhirnya memang harus jalannya begitu. Nggak ada biaya. Jadi Tuhan But menunjukkan. actually it's much better ya because aesthetic now is more expensive and people going there. Gitu ya. Mostly kan? Ya jadi itu ditunjukkan lewat yang ada di tangan kamu ini sendiri. Nggak harus kamu beli ini itu. Iya. Oke. Saya mau nanya sama Oh, ya. dokter Floren ya. Silakan. Ya, dokter biasanya pasien tuh kebanyakan yang datang tuh sakit apa sih? Ada 5 besar ya pasien saya, yang banyak itu alergi, kemudian gangguan pencernaan, yang ketiga gangguan konsentrasi, yang keempat infertilitas dan hormonal, yang kelima stres dengan berbagai macam manifestasinya. Jadi gini Cika, kan ada banyak kedokteran modern dengan produk farmasinya itu tidak terlalu bisa untuk mengetahui apa penyebab dan menanggulanginya secara komplit. Nah, metode Phytobio-P6 itu bisa melengkapi metode konvensional ini untuk lebih tahu gitu. Kita memang bekerja sama. Jadi kalau saya periksa pasien, pasien juga saya anjurkan untuk ke lab dan sebagainya. Kalau alergi ada paradigma tertentu di masyarakat bahwa alergi itu tidak bisa disembuhkan. Padahal banyak sekali kemudian bisa sembuh dan tidak usah minum obat seumur hidup. Kemudian misalnya pasien stroke, sel-sel saraf itu tidak bisa diperbaiki gitu, tidak bisa regenerasi. Ternyata ada yang kasus misalnya lumpuh 3 tahun, kemudian diobati dengan difasilitasi ini formula pohon, dulu bunga. Sekarang penelitian terbaru dari Phytobio-P6 pusat adalah dari pohon. Ini bisa macam-macam untuk jantung, untuk stres. Stres ini ada 2. Ini stres dari diri sendiri, kalau ini stres oleh lingkungan. Terus ini tiroid, ini paru-paru, lambung, ginjal, ini hormonal laki-laki, hormonal perempuan, tulang, darah, saraf, otot, kemudian ini kulit. Dan untuk keseluruhan mempertinggi yang lain. Oke, Jadi baik. ini dari pohon-pohon. Oke. Gitu.
Oke, saya ke Anissa. Kamu kan udah ngobrol nih, tadi udah ngobrol. Tertarik nggak filler dan sebagainya? Aduh, saya berani nyuntik, tapi saya takut disuntik. Iya, saya takut Ada disuntik. dokter takut disuntik. Ada orang tatoannya takut disuntik, ada kok gitu. Oh iya. Jadi kamu udah coba? biarin aja deh apa adanya. Oh, biarin kamu Daripada coba. mesti disuntik, saya Oh, nggak biarin berani. aja apa adanya. Tapi Oh, Pak ya, oke. nggak melulu dokter itu bisa nyembuhin semua penyakit kalau kata saya. Soalnya Apa saya itu? punya tetangga ya, orangnya tuh suka pusing, stres gitu. Itu ke dokter estetika nggak sembuh, ke dokter yang pokoknya ahli apa nggak sembuh, dokter gigi nggak sembuh. Kenapa? Suka pusing-pusing gitu. Pokoknya semua dokter dia datangin dia nggak Kenapa? sembuh-sembuh Pak. Kenapa? Dia sembuhnya setelah semua cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumahnya lunas, dia baru sembuh Pak. Nggak pernah pusing-pusing lagi Pak. Kamu? Nggak perlu dokter Pak. Ya itu kalau orang cerita tentang dirinya sendiri ya begitu ya. Oke, biar tetap Percaya, hitam Pak, Mama. putih.